Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Cornelius Kambey dengan nomor pokok mahasiswa 19141511068, mahasiswa dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat yang bersumber dari salah satu jurnal yang berjudul Perilaku Menyelam Walrus Atlantik di Dataran Tinggi Arktik Greenland dan Kanada oleh Gard V. et al. Indikator materi pada PowerPoint yang saya buat ada 4, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Masuk ke dalam indikator materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pemanasan Arktik dan perubahan biota laut Arktik sebagai respons terhadap perubahan iklim. Selanjutnya itu walrus Atlantik atau dengan nama latin Odobenus rosmarus adalah pemakan bentik. Walrus bergantung pada ekosistem Arktik untuk semua aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat di wilayah Kutub Utara. Walrus setiap tahun mengkonsumsi sekitar 3 juta metrik ton biomasa bentik. Aktivitas makan walrus menghasilkan perubahan skala besar yang signifikan. Tujuan pada penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui karakteristik perilaku penyelaman walrus di wilayah Smith Sound, serta dapat mengidentifikasi area makan dan tingkat konsumsi walrus yang penting di wilayah Smith Sound. Baik, selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama yaitu wilayah studi. Penelitian ini dilakukan di Smith Sound yang terletak di Teluk Baffin Utara antara Greenland Barat Laut dan bagian timur Arktik tinggi Kanada, atau 76 derajat lintang utara hingga 79 derajat lintang utara dan 70 derajat barat hingga 80 derajat barat. Walrus melintasi Smith Sound dari New Greenland pada bulan Juni hingga musim panas di bagian timur kutub utara Kanada. Operasi lapangan. Penelitian ini dilakukan selama bulan Mei sampai bulan Juni pada tahun 2010 sampai tahun 2013 dan tahun 2015. Sebanyak 51 walrus dipasang dengan pemancar yang terhubung dengan satelit di New Greenland. Selanjutnya, kecepatan vertikal. Kecepatan vertikal digunakan untuk menghitung total waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kedalaman target dan kembali ke permukaan. Selanjutnya yaitu waktu yang dihabiskan di kedalaman tujuan terakhir dan waktu perjalanan. Waktu yang dihabiskan di tempat kedalaman tujuan terakhir dalam menit per penyelaman. Waktu yang dihabiskan di tempat kedalaman tujuan terakhir dalam menit per penyelaman yaitu B dikali J, di mana J sama dengan deep bin. Selanjutnya yaitu kedalaman dasar laut pada habitat walrus. Kontur batimetri berdasarkan resolusi 1 derajat data diperoleh dari General Bathymetric Chart of the Ocean. Kedalaman di sebagian besar kuadrat 1 menit dari lautan dunia belum diukur. Selanjutnya yaitu konsumsi walrus dan predasi biomasa kerang berdiri. Dalam perhitungan, tingkat konsumsi 4,2 sampai 6,2% dari total berat badan per hari bersama dengan data pertumbuhan asimptotik dalam masa tubuh walrus Atlantik. Analisis statik atau analisis statistik. Persentase periode pengangkutan dianalisis regresi logistik di mana lockouts bergantung secara linear pada area dengan efek hewan secara acak.
Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Kapasitas penyelaman dan haul out. Berikut merupakan gambar peta yang menunjukkan kategori kedalaman dasar laut dari 0 hingga 200 meter di wilayah Smith Sound, New Greenland, Smith Sound, dan Kanada. Kapasitas penyelaman dan haul out. Penyelaman terdalam yang diamati dalam studi ini melebihi catatan dari sebagian besar wilayah lain. Setidaknya, walrus Atlantik mampu mencari makan di kedalaman lebih dari 100 meter dan menyelam di kedalaman yang jauh lebih dalam untuk waktu yang singkat. Hampir 25% dari data penyelaman dan mayoritas penyelaman lebih dari 300 meter ditemukan di daerah lepas pantai Smith Sound yang dalam. Konsumsi. Populasi di wilayah Smith Sound terdiri dari laki-laki dan perempuan yang setara, termasuk muda dan dewasa dengan perkiraan massa tubuh total antara 350 dan 834 kg, dan asupan makanan antara 4,2 dan 6,2% dari total massa tubuh. Estimasi dampak predator walrus pada bivalvia. Spesies pakan utama walrus yaitu Hyatella arctica, Mia truncate, Serips, dan Ciliatocardium ciliatum di tempat makan walrus di Murchison Sound. Walrus mencari makan pada berbagai macam bivalvia dan invertebrata bentik. Walrus Atlantik di New Greenland mungkin bertindak secara lokal sebagai bioturbator di tempat makan. Walrus dengan demikian dapat memainkan peran penting dalam fungsi ekosistem di daerah Arktik yang tinggi ini. Daya dukung walrus di wilayah Smith Sound. Luasnya habitat perairan dangkal menggambarkan daya dukung populasi walrus di wilayah Smith Sound. Populasi di wilayah Smith Sound memiliki wilayah perairan dangkal yang relatif kecil. Tampaknya tidak mungkin mengingat ukuran habitat yang tersedia bahwa daya dukung di wilayah Smith Sound melebihi 5.000 walrus. Dan kita masuk ke dalam indikator materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat yaitu walrus di dataran tinggi Arktik, Greenland, dan Kanada menyelam hingga kedalaman kurang dari 100 meter. Padahal, walrus mampu menyelam hingga kedalaman yang lebih dalam, lebih dari 500 meter. Walrus menggunakan teluk air dangkal dan sistem fjord di New Greenland dan Kanada untuk memberi makan selama musim panas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Salam rimbawan.